Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan tentang sholat gaib. Membincangkan sholat gaib mengingatkan kisah kematian Raja Najasyi As-Somah bin Abjar, sang penguasa negeri Habasyah, sekarang Ethiopia. Ia wafat pada Rajab 9 Hijriah. Kewafatan Raja Najasyi memiliki nilai tersendiri bagi sejarah dan hukum Islam, karena dari sanalah kemudian muncul syariat untuk melakukan sholat gaib, sholat atas jenazah yang tidak di tempat. Sebenarnya bukan hanya untuk Raja Najasyi itu Nabi SAW melakukan sholat gaib, tetapi juga kepada 3 sahabat lainnya, yaitu Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani yang wafat di Madinah, Zaid bin Harithah dan Ja'far bin Abu Thalib yang keduanya menyebut syahid dalam pertempuran Mu'tah saat melawan Kekaisaran Romawi Timur. Namun yang paling sering dibicarakan ulama sebagai dalil sholat gaib adalah sholat yang dilakukan Nabi SAW kepada raja yang dikaruniai Islam di penghujung usianya. Hal ini dikarenakan dalil Nabi SAW sholat gaib atas Raja Najasyi adalah hadis sahih, bahkan disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalil sholat gaib di antara dalil sholat gaib tersebut adalah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bunyinya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najasyiya fil yaumil ladzi mata fihi wa kharaja bihim ila al-musalla fa shaffa bihim wa kabbara alaihi arba'an, muttafaqun alaih. Dari sini dapat disimpulkan bahwa satu-satunya dalil yang layak menjadi sumber hukum sholat gaib adalah hadis tentang Raja Najasyi. Dan sholat gaib memiliki hukum yang sama dengan sholat jenazah yang ada di tempat, yakni fardu kifayah. Artinya, sholat gaib cukup untuk menggugurkan kewajiban sholat jenazah dengan catatan diketahui secara nyata bahwa ada orang yang telah melakukannya. Untuk niatnya dapat diklasifikasi tergantung jenis kelamin, jumlah jenazah, dan status musollinya, apakah menjadi imam, makmum, atau sholat sendiri. Bila jenazahnya laki-laki, maka lafalnya adalah usolli ala mayyitil ghaibi arba'at takbiratin fardhu kifayati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Bila jenazahnya perempuan, maka lafal niatnya adalah usolli ala mayyitati fulanatin al-ghaibati arba'at takbiratin fardhu kifayati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Bila jenazahnya adalah 2 laki-laki atau 1 laki-laki dan 1 perempuan atau 2 perempuan, maka lafal niatnya usolli ala mayyitaini atau mayyitataini fulanin wa fulanin wa fulanatin atau fulanatin wa fulanatin al-ghaibaini atau al-ghaibataini arba'at takbiratin fardhu kifayati imaman makmuman lillahi ta'ala. Bila jenazahnya banyak, misalnya korban bencana alam yang menimpa satu desa, maka lafalnya adalah usolli ala jami'i mauta qaryatika dzal ghaibina al muslimina arba'at takbiratin fardhu kifayati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Syarat sah sholat gaib selain syarat-syarat pada umumnya, setidaknya terangkum dalam 2 hal berikut. Pertama, jenazah berada di luar daerah yang jauh dari jangkauan atau di tempat yang dekat namun sulit dijangkau. Karena itu, jika masih berada dalam daerah walaupun jauh dan tak sulit untuk dijangkau, maka tidak sah melakukan sholat gaib. Demikian pula kalau jenazahnya berada di batas daerah dan kita dekat dengan tempat tersebut, maka tidak sah melakukan sholat gaib. Yang kedua, telah mengetahui atau menduga kuat bahwa jenazahnya sudah dimandikan. Kalau tidak, maka sholat gaibnya tidak sah. Namun bila ia menggantungkan sholat gaibnya dengan sucinya jenazah tersebut bahwa telah dimandikan, sholatnya dihukum sah. Misalnya dalam niat ia mengatakan saya menyolati jenazah si fulan dan seterusnya dengan catatan dia sudah suci atau sudah dimandikan, maka sholatnya juga sah. Rukun sholat gaib tak ada bedanya dengan rukun sholat jenazah pada umumnya, sebab yang membedakan keduanya adalah soal ada dan tidak ada jenazah di hadapannya. Berikut ini 7 rukun sholat gaib yang harus dilakukan. Yang pertama, berniat seperti umumnya sholat yang lain dengan pilihan redaksi di atas. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu dan bila tak mampu boleh sholat dengan cara yang dimampuinya. Ketiga, membaca 4 takbir termasuk takbiratul ihram. Bila lebih dari 4, baik sengaja maupun tidak, sholatnya tetap sah.
Terpenting ia tak meyakini bahwa menambah bacaan takbir itu membatalkan, atau dalam pengulangan bacaan takbir ia tak mengangkat tangannya sebagaimana 4 takbir sebelumnya. Jadi jika diyakini membatalkan atau seiring menambah bacaan takbir juga mengangkat tangan, maka sholatnya batal. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Amarona Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naqra'a fi Fatihatul Kitab ala janazah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami membaca surat Al-Fatihah saat sholat jenazah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah takbir kedua, minimal dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Namun yang paling sempurna adalah membaca salawat Ibrahimiyah yang bisa dibaca saat tasyahud akhir dalam sholat. Yang keenam, membaca doa untuk jenazah setelah rakaat ketiga. Berikut doa Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa'akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bima'in wa saljin wa baradin wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbu al-abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzabin nar. Yang terakhir, ketujuh, membaca salam setelah takbir keempat. Namun setelah takbir dan sebelum salam disunahkan membaca doa berikut. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Artinya, ya Allah, janganlah engkau jadikan kami penghalang pahalanya, dan janganlah biarkan kami dalam ajang fitnah, umpatan atau berhibur setelah ini semua, dan ampunilah kami dan dia. Mungkin itu ulasan sedikit mengenai sholat gaib. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.